Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lon Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Air Sungai Martapura meluap, jalan permukiman di sejumlah desa Kabupaten Banjar terendam. Jalan Sungai Gampa Banjarmasin putus akibat ambles. Oprit jembatan Gerilya Banjarmasin terlalu curam, pengendara motor sering terjatuh. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan air Sungai Martapura di Kabupaten Banjar meluap. Terpantau Selasa siang, luapan air sungai mulai merendam jalan permukiman di sejumlah desa Kecamatan Martapura Timur. Jalan permukiman yang terendam luapan air sungai tersebar di 4 rukun tetangga Desa Melayu dan Mekar. Ketinggian air yang merendam jalan di desa-desa tersebut berkisar 5 hingga 15 cm. Dampak ada untuk sementara ada 2 desa di Melayu sama di Mekar. Nah, untuk di desa Bangka sendiri itu ada di 3 lokasi, yang di RT 4, RT 2 sama di RT 3. Untuk di RT 4 itu kisaran ketinggian sekitar 15 cm, untuk di RT 2 kisaran 10 cm, untuk di RT 3 kisaran 5 cm. Untuk di Desa Melayu itu ada di RT 1 kisaran sekitar 20 cm. Meski luapan air sungai belum merendam rumah, warga di bantaran Sungai Martapura diimbau untuk mewaspadai banjir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Jalan Sungai Gampa, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara putus akibat ambles pada 2 November lalu. Putusnya jalan ini menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Pasalnya jalan berbahan beton ini merupakan akses satu-satunya bagi warga di bantaran Sungai Gampa. Kabid Jembatan dan Jalan Dinas PUPR, Dedi Hamdani mengatakan jalan putus sudah ditangani sementara. Pihaknya meletakkan karung berisi pasir di sebagian jalan tersebut agar warga tetap bisa melintas. Dan sudah kita lakukan penanganan, jadi pagi itu masuk laporannya, paginya, siangnya sudah kita tangani sementara dan mengisi karung pasir lah untuk di bawahnya. Jadi sama lah, jadi pasirnya kita masuk dalam karung, itu sebagai fungsinya sebagai penanganan sementara atau tambah sementara, supaya airnya tidak masuk lagi dan tidak ada penurunan lagi di situ. Kapan Pak kira-kira untuk pengerjaan lebih lanjut? Nah, kami harus perencanaan dulu, karena itu sebetulnya penanganannya harus simultan dengan penanganan siringnya. Siring jalan Sungai Gampanya tuh. Jadi memang harus disiring bujuk. Siring ya, mana-mana yang kita setia siring, baru kita ada perkuatan. Sayangnya Dedi Hamdani belum bisa memastikan kapan perbaikan jalan putus ini mulai dilaksanakan, karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bidang sungai. Padahal putusnya jalan yang merupakan akses satu-satunya bagi warga di bantaran Sungai Gampa ini membuat warga kesulitan beraktivitas. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Yang mana sebelah sana kah? Adang dulu. Oprit jembatan Gerilya di kawasan Klayan, Banjarmasin Selatan terlalu curam. Pengendara motor yang melintas di jembatan ini sering terjatuh akibat oprit yang terlalu curam tersebut. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Dedi Hamdani membenarkan oprit jembatan tersebut curam karena ada penurunan. Menurutnya penurunan terjadi akibat tekstur tanah yang lembek karena jembatan itu dibangun di lahan rawa. Jadi memang
Seperti yang kita tahu, kondisi tanah di Banjarmasin ini rawan. Dia tanah rawa, pengaruh pasang surut air itu tinggi di sana. Jadi masih ada terjadi konsolidasi lah di bawah oprit. Dan itu sekali lagi oprit itu bukan sebagai struktur jembatan lah. Jadi jangan menyamakan struktur jembatan yang tidak sebagai jalan pendekatnya. Bisa jadi ada penurunan, itu nanti kita konsolidasi lagi, kita lapis lagi. Hari ini sudah dilaksanakan pelapisan, sudah diaspal ulang untuk bagian-bagian yang mengalami penurunan. Insya Allah lalu lintas sudah aman lah di sana. Untuk mengurangi kecuraman, Dinas PUPR Banjarmasin mengaspal oprit jembatan tersebut beberapa hari lalu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Air Sungai Martapura meluap, jalan permukiman di sejumlah desa Kabupaten Banjar terendam. Jalan Sungai Gampa Banjarmasin putus akibat ambles. Oprit jembatan Gerilya Banjarmasin terlalu curam, pengendara motor sering terjatuh. Masa berlaku paspor yang semula 5 tahun, kini diperpanjang menjadi 10 tahun. Perpanjangan masa berlaku paspor selama 10 tahun resmi ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada 12 Oktober lalu. Berdasarkan aturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2022. Di Kabupaten Tanah Bumbu, perpanjangan masa berlaku paspor mulai diterapkan 2 pekan lalu. Hingga kini sudah ada 610 orang yang membuat paspor dengan masa berlaku 10 tahun tersebut di Kantor Pelayanan Imigrasi Kelas 2 TPI Batu Licin, Tanah Bumbu. Saat ini Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Batu Licin sudah melaksanakan penerbitan paspor Republik Indonesia kepada masyarakat, yaitu dengan masa berlaku paspor selama 10 tahun. Yang sebelumnya adalah 5 tahun. Alhamdulillah saat ini kebijakan dari Direktur Jenderal Imigrasi untuk mengimplementasikan masa berlaku paspor menjadi 10 tahun. Dan kami sudah memberikan pemberian paspor selama 10 tahun itu kepada masyarakat di wilayah kerja kami. Sudah sebanyak 610 masyarakat yang mendapatkan permohonan paspor dengan masa berlaku 10 tahun tersebut. Sudah berapa pekan, Pak? Sudah berlangsung selama 2 pekan. Meski masa berlaku paspor diperpanjang, biaya pembuatannya tetap sama, yakni Rp350.000 untuk paspor biasa non-elektronik dan Rp650.000 untuk paspor biasa elektronik. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Kontingen Sorinji Kempo Kota Banjarmasin mendominasi pada hari pertama Porprov ke-11 Kalimantan Selatan 2022 di Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Dari 4 nomor yang dipertandingkan di Aula SMKN 1 Kandangan sejak Senin dan Selasa kemarin, Kensi Banjarmasin sukses mendulang 3 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Medali emas pertama diraih pasangan Khairullah dan Putri Damai Mirnanti yang turun di nomor pertandingan embu berpasangan campuran Q Kensi. Disusul pasangan Rizky Kurnia Nugraha dan Muhammad Rofiq Nurfalah yang menunjukkan performa meyakinkan di nomor embu berpasangan putra Q Kensi. Medali emas ketiga dipersembahkan pasangan Cynthia Herawati Putri dan Sofi Herlina Putri di nomor embu berpasangan putri Q Kensi. Pertama untuk Kota Banjarmasin, kedua
orang tua dan diri sendiri serta keluarga besar. Tadinya kan sempat mengharapkan medali emas ya di nomor randori ya. Ternyata mendapat perunggu di mana nih? Rezekinya di perunggu di nomor randori. Mbak Damai, terakhir gimana melihat persaingan kekuatan masing-masing daerah? Cukup sengit karena setiap daerah masing-masing berlatih, setiap daerah masing-masing punya teknik dan andalan masing-masing di setiap lawannya. Sementara 2 medali perak dihasilkan lewat kerja keras M. Rafiq Nurfalah, M. Farel Subahan, Sophie Herlina Putri, dan Cynthia Herawati Putri di nomor embu berpasangan campuran Kyu-Kensi. Sedangkan 1 perunggu diraih Putri Damai Mirnanti pada nomor randori putri 60 kg. Dari Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Koordinator Divisi SDM dan Diklat. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Banjarmasin menggelar rapat koordinasi pemilu tahun 2024 Selasa siang. Ibu Dewi Mulyani SSI kepada seluruh peserta yang berbahagia. Komisioner Bawaslu Kalsel Ahmad Mukhlis mengatakan, rakor ini membahas penanganan pelanggaran pemilu. Pada kegiatan ini pihaknya juga memberikan kapasitas pendalaman materi kepada anggota Panwaslu Kecamatan atau Panwascam yang baru saja dilantik. Hal ini dinilai sangat penting karena penanganan pelanggaran pemilu itu sangat penting dalam menjalankan sebuah demokrasi. Karena menurutnya penanganan konflik pemilu tahun yang akan datang akan lebih besar dihadapi Bawaslu dibandingkan pemilu sebelumnya. Kapasitas penyelenggara pemilu mungkin lebih diutamakan terkait dengan hal ini. Kita yakin bahwasanya pemerintah yang sudah mengatur regulasi ini sudah memperhitungkan banyak hal. Kesiapan SDM pengawas pemilu itu lebih diutamakan. Kemarin kita menjalani COVID kan, hal itu dengan tidak COVID saja permasalahan kesehatan banyak mengganggu SDM kita. Apalagi kalau misalnya di masa COVID sekarang ini, walaupun belum dicabut putusan daruratnya oleh Presiden, tapi ini kita harapkan bahwasanya serentak ini tetap menjadi sebuah tantangan kita. Ahmad Ansauri, Ketua Panwascam Banjarmasin Utara menjelaskan, rakor ini penting agar pihaknya mengetahui permasalahan hukum pada pemilu. Karena memang penyelesaian sengketa itulah basisnya di pelanggaran. Jadi ada kawamnya saya sengketa menggali tahu penanganan pelanggaran dulu, identifikasi segala macamnya, berkaitan dengan undang-undangnya, banyak. Oke, kalau untuk persiapan sendiri nih dari Panwascam sendiri menjelang kan sudah masuk ke tahapan verifikasi profesional, mungkin persiapannya aja nih apa? Untuk saat ini memang per daerah masing-masing Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara beda-beda. Cuma kami saat ini persiapan kami masih di sekretariat dan staf kecamatan. Saat ini Panwascam di Banjarmasin masih dalam tahap penyusunan sekretariat dan staf. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Air Sungai Martapura meluap, jalan permukiman di sejumlah desa Kabupaten Banjar terendam. Jalan Sungai Gampa Banjarmasin putus akibat ambles. Operit jembatan Gerilya Banjarmasin terlalu curam, pengendara motor sering terjatuh.
Sejak awal tahun 2022, setidaknya sudah ada 14 warga telantar yang dipulangkan Dinas Sosial Dinsos Banjarmasin ke daerah asalnya. Hidup orang telantar di Banjarmasin terluntang-lantung tanpa ada keluarga dan pekerjaan. Kabid Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinsos Amrullah mengatakan, dari 14 orang telantar yang dipulangkan, paling banyak berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain NTB, warga telantar yang dipulangkan juga berasal dari Kalimantan Tengah dan Jawa Timur. Biasanya kalau misalnya beda pulau itu naik kapal Surabaya, dan biasanya kami kerjasama dengan Dinas Sosial yang di Surabaya untuk estafet untuk pengantaran selanjutnya. Sama dengan pemulangan daerah mungkin dari Kapeng ke Banjarmasin, saya dari Surabaya, biasanya dari Kapeng mengontak kami. Jadi antara Dinas Sosial ini saling mengontak. Intinya setelah mereka sampai ke kita, lapor kita, dan kita lagi membantu pemulangan ke rute selanjutnya. Rata-rata kemana Pak? Rata-rata yang terakhir ini banyak NTB, kemudian kemarin Surabaya, tapi NTB paling banyak. NTB? Hampir kemarin itu 3 orang. Melaksanakan asuhan. Amrullah menambahkan, orang yang telantar kebanyakan korban penipuan oleh perusahaan yang mengiming-imingi pekerjaan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Ternak kelinci jadi usaha sampingan yang menguntungkan bagi Sudaryanto, warga desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Batola. Pria yang berprofesi sebagai petani ini mulai beternak kelinci sejak awal tahun 2021 lalu. Awalnya ia hanya memiliki 3 ekor kelinci betina dan 1 ekor jantan. Seiring waktu jumlah kelinci terus bertambah dan kini telah mencapai 21 ekor betina dan 4 ekor jantan. Yanto mengatakan beternak kelinci tidak memerlukan lahan yang luas. Ia hanya memanfaatkan pekarangan rumah untuk memelihara hewan mamalia tersebut. Sedangkan pakannya juga tidak perlu dibeli karena hewan vertebrata itu hanya diberi pakan rumput dan tanaman yang tumbuh di sekitar rumahnya. Menurut Yanto, beternak kelinci sangat menguntungkan karena selain dapat menjual anak kelinci, ia juga mendapat penghasilan tambahan dari menjual kotoran dan air kencing kelinci. Kotoran dan air kencing kelinci bisa digunakan untuk memupuk tanaman karena mengandung nitrogen. Dari urinnya kita juga bisa ambil keuntungan, kita kumpulkan dalam 1 tank 20 liter itu kita bisa jual seharga 200.000. Terus kotorannya pun bisa kita manfaatkan untuk perkembangan seperti kita kasihkan ke bunga-bunga atau tanaman apa yang di sekitar rumah kita itu aja. Nah, jadi awalnya itu ada berapa ekor untuk indukan atau betina atau pejantan itu? Kalau pertama kita mulai memelihara kelinci ini, kita beli itu indukan betinanya itu 3 ekor, pejantannya 1 ekor. Umur berapa bulan tuh? Ini umurnya sudah sekitar 10 bulan. Anak kelinci berusia 2 hingga 3 bulan dijual seharga 150 hingga 200 ribu rupiah per ekor. Sedangkan kotorannya 5.000 rupiah per kilogram dan air kencingnya 15.000 rupiah per liter. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Itu lokal biasa. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya.
Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu rumah petani Kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Air Sungai Martapura meluap, jalan permukiman di sejumlah desa Kabupaten Banjar terendam. Jalan Sungai Gampa Banjarmasin putus akibat ambles. Operit jembatan Gerilya Banjarmasin terlalu curam, pengendara motor sering terjatuh. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan air Sungai Martapura di Kabupaten Banjar meluap.
Terpantau Selasa siang, luapan air sungai mulai merendam jalan permukiman di sejumlah desa Kecamatan Martapura Timur. Jalan permukiman yang terendam luapan air sungai tersebar di 4 rukun tetangga Desa Melayu dan Mekar. Ketinggian air yang merendam jalan di desa-desa tersebut berkisar 5 hingga 15 cm. Dampak ada untuk sementara ada 2 desa di Melayu sama di Mekar. Nah, untuk di Desa Berampur sendiri itu ada di 3 lokasi, yang di RT 4, RT 2 sama di RT 3. Untuk di RT 4 itu kisaran ketinggian sekitar 15 cm, untuk di RT 2 kisaran 10 cm, untuk di RT 3 kisaran 5 cm. Untuk di Desa Melayu itu ada di RT 1 kisaran sekitar 20 cm. Meski luapan air sungai belum merendam rumah, warga di bantaran sungai Martapura diimbau untuk mewaspadai banjir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Jalan Sungai Gampa, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara putus akibat ambles pada 2 November lalu. Putusnya jalan ini menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Pasalnya jalan berbahan beton ini merupakan akses satu-satunya bagi warga di bantaran Sungai Gampa. Kabid Jembatan dan Jalan Dinas PUPR, Dedi Hamdani mengatakan jalan putus sudah ditangani sementara. Pihaknya meletakkan karung berisi pasir di sebagian jalan tersebut agar warga tetap bisa melintas. Dan sudah kita lakukan penanganan, jadi pagi itu masuk laporannya, paginya, siangnya udah kita tangani sementara dan mengisi karung pasir lah untuk di bawahnya. Jadi sama lah, jadi pasirnya kita masuk dalam karung, itu sebagai fungsinya sebagai penanganan sementara atau tambah sementara supaya airnya tidak masuk lagi dan tidak ada penurunan lagi di situ. Kapan Pak kira-kira untuk pengerjaan lebih lanjutnya? Nah, kami harus perencanaan dulu, karena itu sebetulnya penanganannya harus simultan dengan penanganan siringnya. Siring jalan Sungai Gampanya tuh. Jadi memang harus disiring bujur. Siring lah, mana-mana lah kita sekitar siring, baru kita ada perkuatan lagi. Sayangnya Dedi Hamdani belum bisa memastikan kapan perbaikan jalan putus ini mulai dilaksanakan karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bidang sungai. Padahal putusnya jalan yang merupakan akses satu-satunya bagi warga di bantaran Sungai Gampa ini membuat warga kesulitan beraktivitas. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Yang mana sebelah sana kah? Adang dulu. Oprit jembatan gerilya di kawasan Klayan, Banjarmasin Selatan terlalu curam. Pengendara motor yang melintas di jembatan ini sering terjatuh akibat oprit yang terlalu curam tersebut. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Dedi Hamdani membenarkan oprit jembatan tersebut curam karena ada penurunan. Menurutnya penurunan terjadi akibat tekstur tanah yang lembek karena jembatan itu dibangun di lahan rawa. Jadi memang seperti yang kita tahu, kondisi tanah di Banjarmasin ini rawan. Di tanah rawa, pengaruh pasang surut air itu tinggi di sana. Jadi masih ada terjadi konsolidasi lah di bawah oprit. Dan itu sekali lagi oprit itu bukan sebagai struktur jembatan lah. Jadi jangan menyamakan struktur jembatan yang tidak sebagai jalan pendekatnya. Bisa jadi ada penurunan, itu nanti kita konsolidasi lagi, kita lapis lagi. Hari ini sudah dilaksanakan pelapisan, sudah diaspal ulang untuk bagian-bagian yang mengalami penurunan. Insya Allah lalu lintas sudah aman lah di sana. Untuk mengurangi kecuraman, Dinas PUPR Banjarmasin mengaspal oprit jembatan tersebut beberapa hari lalu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.